Saudara, kita masih ada kelanjutan pembicaraan kita tentang Kain dan Habel. Dan cerita Kain dan Habel itu memang ada di dalam sejarah, ya. Karena cerita kakak beradik yang terjadi konflik besar dalam keluarga itu memang terdokumentasi di dalam Alkitab orang Kristen, dan jadi satu pelajaran yang sangat penting sejak saat itu sampai pada hari ini. Dari generasi ke generasi kita belajar dari hal ini. Ada hal-hal yang sangat penting yang kita bisa dapati dari peristiwa konflik keluarga yang diawali dengan konflik keluarga Mama dan Papa di Taman Eden, dan kemudian berlanjut sesudah Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Tuhan dari Taman Eden. Dan selanjutnya kehidupan keluarga ini dikatakan dalam pasal 4 kitab Kejadian, Adam dan Hawa mendapatkan 2 anak. Yang pertama, anak yang pertama adalah Kain, dan anak yang kedua Habel. Sebagaimana diketahui menurut informasi diberitakan Alkitab bahwa ini sejarah manusia, ya. Kalau Alkitab memberitahukan sejarah manusia itu pertama-tama adalah Adam dan Hawa. Dan kemudian makhluk ketiga keempat adalah Kain dan Habel. Dan sangat memprihatinkan saudara, karena apa? Adam dan Hawa mereka gagal taat dan setia kepada Tuhan. Hanya satu aturan Tuhan di dalam Taman Eden. Jangan mereka mengambil, memetik, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu merupakan satu hukum yang diberitahukan oleh Tuhan, jangan. Dalam hal ini Tuhan ada peraturan. Mengikuti peraturan itu menunjukkan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab tanpa peraturan kita tidak bisa menjalankan kebenaran, karena kebenaran itu harus ada sentralnya, ya. Sentralnya itu adalah Allah yang benar, dan Allah yang benar memberikan satu aturan. Aturannya adalah waktu Adam dan Hawa ditaruh Tuhan di Taman Eden, jangan kamu makan dari buah yang kularang. Jadi apabila mereka memakan, sebetulnya itu tanda bahwa mereka tidak mau dengar-dengaran kepada yang berkuasa, yang memberikan aturan main dalam kehidupan ini. Dan akhirnya mereka fail, mereka gagal. Dan Alkitab berkata kegagalan itu ditandai dengan banyak hal. Si Adam dia harus menderita dengan peluh, dengan jerih lelah dia harus mencari makanan. Istrinya juga harus datang pada situasi di mana mengandung dan sakit bersalin dan seterusnya. Dan kemudian dikatakan bahwa kalau mereka makan buah itu mereka akan pasti mati. Dan betul, Alkitab berkata ada akhir hayat mereka di bumi. Kalau Adam dikatakan di atas 900 tahun, tetapi Hawa tidak diberitahukan. Tapi yang menarik saudara untuk dipikirkan adalah setelah orang tua gagal taat kepada aturan Tuhan, sekarang kedua kita lihat juga sama. Pada waktu mereka melahirkan 2 anak laki-laki, Kain dan Habel, Alkitab mengatakan bahwa langsung terjadi insiden yang sangat menakutkan. Insiden ini saudara baru kali itu terjadi dalam sejarah manusia. Langsung terjadi kepada manusia yang ketiga dan keempat, Kain dan Habel. Terjadilah pembunuhan. Nah sekarang kalau kita lihat tentang masalah peristiwa pembunuhan ini, saya katakan pada waktu yang lalu bahwa sebetulnya masalah ini boleh dikata sesuatu yang sepele, ya, tidak begitu berat. Tantangan, pencobaan, permasalahan dihadapi oleh Kain. Kain hanya memperhatikan bahwa persembahan yang dibawa kepada Tuhan berupa tanaman tidak diterima oleh Tuhan, mendatangkan kecewa di dalam hati dia. Sedangkan adiknya Habel pada waktu melakukan persembahan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 4, Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Perhatikan saudara. Sekarang kita lihat bahwa muncul satu perasaan yang tidak enak. Kain langsung muncul hal-hal yang negatif yang ada di dalam hati dan pikiran dia. Dia tidak diterima oleh Tuhan, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan.
memang kita tidak punya pemahaman yang terlalu dalam tentang soal bagaimana sampai persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan sebetulnya suasana kalau Kain merasa tidak senang karena persembahan dan dia itu tidak diterima oleh Tuhan, bagaimana pengaruh di dalam perasaan dia. Tetapi akhirnya kita lihat bahwa arah ketidaksenangannya, ya, kita lihat bahwa ditujukan kepada adik. Kalau kita sebagai manusia biasa menilai apa yang ada di dalam hati dan pikiran Kain, mestinya kan dia tidak senang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menolak persembahannya. Dia mestinya tersinggung kepada Tuhan. Tetapi kemungkinan besar bahwa dia tidak punya hak dan kuasa dan tidak punya kebebasan untuk marah dan tidak setia, untuk marah dan tidak setuju kepada Tuhan, dan akhirnya emosinya itu diarahkan kepada adik. Dan ini kan salah sasaran. Ini kan salah arah. Adiknya tidak bersalah. Anda boleh membayangkan itu. Tetapi kekalapan pikiran daripada Kain itu, saudara, di luar dugaan kita sebagai manusia. Mengapa sampai hati dia mau habisi nyawa adiknya? Tetapi fakta yang memberitahukan itu kepada kita, bahwa dengan triknya dia membawa adiknya ke ladang kemudian membunuh. Luar biasa ini peristiwa ini. Akhirnya dia kehilangan saudara terus menerus. Dia tinggal sendirian, kehilangan adik. Saya tidak tahu pada waktu dia sesudah membunuh adiknya dia merasa ada satu duka yang mendalam. Tetapi saudara boleh merasakan, yang memikirkan ya saudara ya. Kalau misalnya dia baru saja membunuh adiknya dan kemudian dia akan berpikir biasa saja, saya pikir ada gangguan. Dia pasti akan ada rasa penyesalan. Dan ya mau berbuat apa? Adiknya sudah meninggal. Dia tidak lihat lagi adiknya selama-lamanya. Berpisah dengan adiknya. Yang tadinya sebetulnya Tuhan mau agar supaya mereka itu punya hubungan yang erat. Harus ada kasih sayang, hubungan yang harmonis. Dalam perjanjian baru, saudara, ada seorang Rasul Yesus Kristus yang memberikan kesaksian kembali apa yang pernah terjadi dalam sejarah suci. Apalagi terjadi kepada nenek moyang awal daripada adanya manusia, yaitu Kain dan Habil. Catatan ini saya ajak kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan ayat 12. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan 12. Bunyinya begini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ini satu saran daripada Rasul kepada jemaat di kala itu, supaya jemaat harus saling mengasihi. Ya. Karena kita mau lihat bahwa dalam ayat yang ke-12, Rasul mau gunakan percontohan yang penting dengan kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan bersaudara Kain dan Habil yang pernah terjadi waktu yang lampau. Dikatakan ayat 12 seperti ini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, mari kita lebih mendalam memahami kata di sini. Firman Tuhan berkata bahwa Kain berasal dari si jahat. Apa maksud berasal dari jahat? Apa dia keturunan orang jahat? Sebetulnya bukan ini maksud Alkitab. Ya, tetapi dimaksud di sini adalah dia sudah dipengaruhi oleh pikiran yang jahat. Dan kata si jahat di sini, saudara, coba lihat ayat 12, ini menarik dalam tata bahasa. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kata si ini berarti bahwa menunjukkan kepada oknum. Ya, si jahat. Siapa si jahat? Ya. Kejahatan dibuat oleh Kain datang dari si. Sudah tahu itu. Ayat 12 memberitahukan ini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain berasal dari si jahat. Kalau begitu sana ada dua person kan, saudara, ada dua pribadi. Pribadi pertama Kain, kedua
Person yang kedua di sini adalah si jahat. Nah, ini harus diketahui. Siapa yang dimaksud dengan oknum yang kedua ini selain Kain, si jahat? Dimaksud dari ayat ini memberitahukan si jahat itu adalah setan. Dia adalah oknum yang tidak kelihatan, tetapi bisa mempengaruhi hati manusia. Sehingga manusia melakukan tindak kejahatan seperti contoh yang terjadi di sini adalah tindakan pembunuhan. Si jahat. Jadi artinya di sini saudara, perbuatan Kain itu bukan sekedar itu datang dari rekayasa pikirannya sendiri, hatinya sendiri. Tetapi sudah ada gerakan yang datang dari internal, hati dan pikiran dan pribadi Kain. Ada oknum yang bekerja di dalam hati dan pikiran Kain. Alkitab berkata si jahat itu adalah pasti, kita akan setuju ya bahwa si jahat itu adalah pekerjaan si setan. Sudah tahu bahwa apa yang terjadi pada waktu Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan kepada Tuhan? Sementara murid-murid Tuhan termasuk Yudas Iskariot, sebelum Yesus ditangkap, Alkitab berkata pada waktu mereka melakukan perjamuan, Yudas ada di sana. Alkitab berkata, maka datanglah si setan kepada Yudas Iskariot. Dan setan itulah yang mengendalikan hati dan pikiran dia. Meninggalkan tempat perjamuan itu, ketemu dengan imam-imam. Lalu mereka bersekongkol melakukan konspirasi bagaimana cara membunuh Tuhan. Alkitab berkata di situ, maka si setan ini datang kepada Yudas Iskariot. Apa dengan cara merasuk? Kita tidak bisa mendalam ke sana. Bagaimana caranya setan bekerja dalam pribadi Yudas? Tapi yang penting implikasinya mengarah kepada waktu setan datang kepada pribadi Yudas Iskariot menuju pada kematian, pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Jadi ini sama dengan kasus Kain. Si jahat itu adalah oknum, saudara. Kalau dalam tata bahasa Indonesia dikatakan si, itu berarti oknum. Dan oknum itulah yang memengaruhi seluruh pemikiran, perasaan daripada Kain, sehingga mempunyai niat untuk melangkah maju adalah mengajak adiknya datang ke ladang untuk dibunuh. Dan di sini dikatakan bahwa si Kain ini dipengaruhi oleh kejahatan yang ada kepada setan. Dipengaruhi. Apa bukti di sini, saudara? Salah satu buah kejahatan yang terjadi pada hati dan pikiran manusia yang dibuktikan dengan tindakan seseorang itu adalah melakukan pembunuhan. Jadi bagaimanapun juga, saudara, namanya melakukan pembunuhan secara fisik ini, khususnya saudara ya, itu adalah tindakan yang sangat-sangat jahat. Tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima oleh umat manusia. Tidak bisa diterima secara moralitas. Tidak bisa diterima secara hukum. Tidak bisa diterima secara budaya. Pembunuhan itu adalah satu tindakan yang keras. Pembunuhan itu adalah tindakan kejahatan yang tiada tara. Nah, saudara. Nah, sekarang kita perhatikan di sini bahwa Kain melakukan tindakan ini. Akhirnya binasalah Habil adiknya. Perhatikan baik-baik, saudara. Lalu dikatakan firman Tuhan bahwa ia dikontrol, dikuasai, dipengaruhi. Ada satu dukungan yang datang dari perasaannya bahwa dia akan melakukan tindak kejahatan. Jadi bukan hanya Kain, saudara. Ada oknum lain yang bekerja di balik semua rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama, apalagi kepada adiknya. Saudara, yang menarik untuk mendalami bagian ini adalah begini, saudara. Bukankah Kain membawa korban persembahan kepada Tuhan? Bukankah Habil membawa korban kepada Tuhan? Kedua-duanya kakak beradik ini, saudara, mereka punya kesadaran penuh, ya, bahwa ada oknum yang layak menerima hormat, pujian, dan sembahan. Saya katakan waktu yang lalu bahwa kelihatan Adam dan Hawa, mereka suami istri, mama dan papa, berhasil mendidik anak-anak
memberitahukan kepada mereka bahwa alam semesta ini, dalam kehidupan ini, punya Tuhan. Ada Tuhan yang harus disembah, harus dipuja. Pada waktu mereka membawakan persembahan itu sebagai bukti ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau mereka membawa persembahan seperti hasil bumi atau membawa seekor binatang, itu sebagai tanda. Karena kebetulan kita lihat bahwa di dalam seluruh kitab Taurat memberitahukan bahwa orang-orang Israel memang diwajibkan untuk membawa korban berupa binatang dan korban berupa natural, ya, hortikultura. Dan itu memang sudah tradisi bagi orang-orang Yahudi. Mereka harus secara reguler membawa persembahan yang jenis ini, binatang atau hasil bumi. Nah, sekarang kita mau perhatikan sini begini, saudara. Heran bin ajaib ya. Kedua-duanya sadar adanya Tuhan. Kedua-dua punya rasa hormat kepada Tuhan. Kedua-duanya mereka menyembah kepada Tuhan. Jangan, saudara. Menurut kita sepintas memikirkan bahwa kedua-duanya pasti disayang Tuhan. Pasti senang. Karena tindakan merasa menghormati yang maha kuasa, sambil membawa persembahan yang menjadi hasil mereka di dalam kehidupan mereka, mereka pasti disenangi oleh Tuhan menurut kita, saudara. Ya, kalau mereka membawa persembahan apa saja, kalau sekarang apa saja dibawa dalam persembahan di gereja atau di tempat ibadah, bukankah itu layak dan bukankah kita berkata terpuji orang-orang yang membawa persembahan kepada Tuhan? Tetapi di sini, saudara, sedikit lain, dan itu yang perlu kita renungkan lebih dalam. Kain tahu ada Tuhan. Kain tahu menghormati Tuhan. Kain sadar bahwa dia harus sembah kepada Tuhan. Sama dengan adiknya. Tetapi yang persoalan sini adalah menyembah kepada Tuhan dalam hati yang jahat. Kelihatan secara fisik, secara eksternal keluar dari ekspresi tindakan kita, saudara, kelihatan baik. Kalau kita melihat, kalau pendeta melihat jemaatnya, mereka datang dengan senyum dan indah, rapi, membawa kitab dan sebagainya dalam di gereja, bukankah kita bisa berpikir bahwa ini satu hal yang terpuji dan yang baik? Ya kan, saudara? Tetapi lihat di sini, saudara, bahwa pada waktu mereka melakukan praktik keagamaan, kok nggak diterima oleh Tuhan? Nggak disetujui oleh Tuhan. Bukan hanya persembahan saja, tetapi pribadi tidak diterima oleh Tuhan. Mendatangkan kekecewaan berat yang mendalam kepada Kain. Karena dia tidak diperkenankan oleh Tuhan termasuk persembahan dia. Saudara, ini pelajaran kepada kita bahwa tidak selamanya tindakan keagamaan yang kelihatan orang menyembah kepada Tuhan langsung secara otomatis diterima oleh Tuhan. Ya. Bukan serta-merta orang-orang yang kelihatan orang beribadah kepada Tuhan dan Tuhan akan terima sikap mereka. Di sini kita bisa melihat tidak kelihatan ada dosa, tidak kelihatan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Kain, dan justru yang agak dominan di sini bahwa mereka itu datang menyembah kepada Tuhan dan Tuhan tidak mendengarnya, Tuhan tidak menerima, Tuhan tidak berkenan. Inilah pelajaran kepada kita bahwa tidak selamanya tindakan-tindakan keagamaan kita ini sudah diterima oleh Tuhan. Tidak selamanya orang-orang yang beribadah datang kepada Tuhan diterima secara otomatis oleh Tuhan. Dan lihat di sini, saudara, menyembah kepada Tuhan harus diikut sertakan dengan motivasi yang murni. Ya, ayat ini memberitahukan seperti ini, saudara. Ini menarik. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, sekarang semua perbuatan jahat itu dibuat sebelum membawa persembahan atau sesudah dia jatuh dalam dosa membunuh baru dikatakan perbuatannya sudah jahat semata-mata. Ya, ada yang berkata dia memang sudah jahat sebelum membawa persembahan, sebelum ditolak persembahannya. Tapi ada yang berkata bahwa segala perbuatan sini jahat dilakukan sesudah dia melakukan pembunuhan. Tetapi ada satu poin yang perlu kita tahu. Bahwa ada satu hal yang tidak beres. Pertama, motivasi. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan secara otomatis kita berpikir dan berprasangka bahwa
bahwa saya punya keinginan untuk datang ke gereja, datang beribadah, dan saya percaya saya diterima oleh Tuhan. Ya, sebab Tuhan tahu segala bentuk motivasi yang ada dalam hati dan pikiran kita. Motivasi yang penting, saudara. Kalau kita datang menyembah kepada Tuhan dengan setulus hati, benar-benar kita datang merendahkan diri, mengaku di bawah Sang Khalik yang benar, dan kita datang sebagai orang-orang berdosa. Kita datang sebagai orang-orang yang banyak kesalahan, sudah banyak kali menyakitkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan terima. Sebab pernah Tuhan memberikan satu ilustrasi begini. Ada dua orang yang datang menyembah di bait Allah. Yang satu duduk di bagian belakang. Yang di bagian belakang itu waktu dia beribadah kepada Tuhan, dia mulai menepuk dadanya. Dan dia berkata, saya orang berdosa, saya orang bersalah. Yang satu duduk di depan dan berkata begini, ya Tuhan, saya memberi perpuluhan. Ya Tuhan, saya ini orang yang memberi. Saya Tuhan begini-begini. Semua yang baik-baik. Lalu Yesus berkata, siapa yang aku terima? Yesus berkata, yang ku terima, yang duduk di bagian belakang dan berkata, dia orang berdosa. Jadi datang kepada Tuhan harus datang dengan perasaan orang bersalah dan berdosa. Jadi datang kepada Tuhan disertai dengan kehidupan yang bertobat, saudara. Yesus Kristus sudah harus ada di dalam hati. Semua penyembahan akan diterima oleh Tuhan kalau Yesus sudah ada di dalam hati kita. Karena dia adalah kebenaran. Ya Bapa, ya Tuhan kami. Tuhan tahu bahwa kami punya kerinduan untuk datang beribadah, menyembah, sujud kepada Tuhan. Tapi buatlah hati kami tulus, hati yang telah dibenarkan, hati yang sudah punya Yesus. Yesus yang menjadi juru selamat dan pengampun dosa kami. Engkau yang membenarkan hati dan jiwa kami, sehingga kami berkenan menyembah kepada Tuhan. Kami mau datang dengan pertobatan kami, supaya semua penyembahan kami diterima oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tanpa pertobatan, maka akan sia-sia ibadah kami kepada Tuhan. Sadarkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang datang menghadap Engkau yang Maha Kudus. Oleh darah-Mu saja kami diperkenankan. Buatlah kami Tuhan berkenan pada waktu kami datang beribadah. Dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kami datang dengan banyak kesalahan dan kekurangan. Kami banyak pemberontakan kepada Tuhan. Tapi Yesus berjanji, Engkau akan siap mengampuni dosa-dosa kami. Karena itu kami undang Engkau Bapa datang dalam hati kami, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku,